Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 di sini akan menyampaikan materi mengenai penerapan SPL pada regresi linear dan korelasi. Kelompok 8 ini beranggotakan 3 orang, yakni Sinta Kurniasari selaku pemateri pertama, Putri Nur Aprilia selaku pemateri kedua, dan saya Sulistiani Darusman selaku moderator dan juga pemateri ketiga. Pada penerapan SPL pada regresi linear dan korelasi, kita membawa beberapa tema. Langsung saja kita masuk pada tema pertama yang akan disampaikan oleh Sinta Kurniasari. Pembahasan yang pertama yaitu tentang persamaan regresi. Untuk pendahuluan terlebih dahulu, gagasan perhitungan ini ditetapkan oleh Sir Francis Galton. Mohon maaf jika membacanya salah. Nah, ini tuh pada tahun 1822 sampai 1911. Nah, untuk persamaan regresi sendiri, ini merupakan persamaan matematika yang memungkinkan peramalan nilai suatu peubah tak bebas atau disebut juga dengan dependent variable dan peubah bebas yaitu independent variable. Nah, pada pembahasan persamaan regresi ini harus mengenal diagram pencar. Apa sih diagram pencar ini? Nah, diagram pencar ini sama dengan scatter diagram. Diagram pencar ini merupakan diagram yang menggambarkan persebaran nilai-nilai observasi peubah tak bebas dan peubah bebas. Adapun untuk nilai peubah bebas ini ditulis pada sumbu X dan nilai peubah tak bebas ditulis pada sumbu Y. Nilai peubah tak bebas ini ditentukan oleh nilai peubah bebas. Contohnya, umur tanaman dengan tinggi tanaman. Peubah bebas dari contoh tersebut yaitu adalah umur tanaman. Karena umur tanaman yang menentukan dari tinggi tanaman tersebut. Selanjutnya ada jenis-jenis persamaan regresi. Yang pertama ada regresi linier dan regresi non-linier. Nah, regresi linier ini dibagi menjadi dua, yaitu regresi linier sederhana dan regresi linier berganda. Untuk yang selanjutnya yaitu regresi nonlinear itu hanya ada satu, yaitu regresi eksponensial. Baik, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama regresi linear. Nah, bentuk umum untuk regresi linear sederhana yaitu Y sama dengan A ditambah BX. Y merupakan peubah tak bebas, X yaitu peubah bebas, A merupakan konstanta, B itu suatu kemiringan. Adapun untuk bentuk umum regresi linear berganda yaitu Y sama dengan A ditambah B1X1 ditambah B2X2 ditambah titik-titik ditambah BNXN. Keterangannya yaitu Y sebagai peubah tak bebas, untuk X1, 2, dan seterusnya ini merupakan peubah bebas ke-1, ke-2, dan seterusnya. A merupakan konstanta, untuk B1, B2, dan B seterusnya itu merupakan suatu kemiringan garis ke-1, ke-2, dan seterusnya. Nah, selanjutnya akan dibahas tentang regresi non-linear. Bentuk umum untuk regresi
eksponensial yaitu Y sama dengan AB pangkat X. Atau juga bisa ditulis dengan log Y sama dengan log A ditambah log B dikali dengan X. Untuk pembahasan yang kedua atau subbab yang kedua ini adalah regresi linier sederhana. Nah, metode kuadrat terkecil merupakan metode yang paling populer untuk menetapkan persamaan regresi linier sederhana. Bentuk umum regresi linier sederhana tadi sudah disinggung, yaitu Y sama dengan A ditambah BXA sebagai konstanta, B sebagai kemiringan, Y peubah tak bebas, dan X peubah bebas. Nah, adapun nilai B ini bisa bersifat positif maupun negatif. Dapat dilihat pada gambar di samping kanan atas dan di samping kiri bawah. Di situ terdapat gambar B negatif jika Y sama dengan A minus BX. Nah, untuk B positif itu persamaannya yaitu Y sama dengan A plus BX. Baik, selanjutnya ada penetapan persamaan regresi linier sederhana. Dirumuskan sebagai berikut, terlihat pada layar. B ini sama dengan N atau banyaknya pasangan data dikali jumlah X, Y dikurangi jumlah X dikali jumlah Y per N atau banyaknya data dikalikan dengan jumlah X dikuadratkan dikurangi jumlah X dikuadratkan. Nah, untuk A ini sama dengan Y bar dikurangi B, X-nya adalah X bar. Nah, sehingga A ini bisa juga dengan menggunakan rumus sigma Y atau jumlah Y per N atau banyaknya data dikurangi B dikali jumlah X dibagi banyaknya data. Untuk lebih memahami persamaan regresi linier sederhana ini, kami lampirkan contoh yang pertama. Berikut adalah data biaya promosi dan volume penjualan PT Bimoil Perusahaan Minyak Gosok. Nah, pada tabel tersebut sudah ada tahun, X yaitu biaya promosi dalam jutaan rupiah, dan Y volume penjualan dalam ratusan juta liter. Adapun XY, X kuadrat dan Y kuadrat. Nah, kita dapatkan dari tabel tersebut jumlah N atau jumlah datanya itu sama dengan 5, jumlah X atau jumlah peubah bebasnya adalah 26, dan jumlah Y sama dengan 40, jumlah X dikalikan dengan Y sama dengan 232, jumlah X kuadrat sama dengan 158, dan jumlah Y kuadrat sama dengan 346. Nah, langsung saja kita bahas contoh yang tadi ya, contoh 1. Untuk bentuk umumnya persamaan regresi linier sederhana ini yaitu Y sama dengan A ditambah BX. Berarti langkah pertama kita harus mencari dulu B-nya itu berapa gitu ya. Nah, tadi kan rumusnya itu B sama dengan N dikali jumlah XY dikurangi jumlah X dikalikan dengan jumlah Y dibagi N dikali jumlah X kuadrat dikurangi jumlah X dikuadratkan. Tinggal dimasukkan saja angkanya. Tadi N itu jumlahnya ada 5, untuk jumlah XY adalah 232, jumlah X 26, jumlah Y 40. Jadi 5 dikali 232 dikurangi 26 dikali 40 dibagi
5 dikali 158 dikurangi 26 dikuadratkan. Nah, setelah perhitungan didapatkan 1,053. Selanjutnya, untuk langkah kedua kita akan mencari nilai A. A itu rumusnya jumlah Y dibagi jumlah banyaknya data dikurangi B dikalikan dengan jumlah X dibagi jumlah banyaknya data. A sama dengan 40 dibagi 5 dikurangi 1,053 dikalikan dengan 26 per 5. Nah, didapatlah hasil dari perhitungan tersebut yaitu 2,530. Sehingga persamaan regresi linear sederhananya Y sama dengan 2,530 ditambah 1,053X. Baik, untuk lebih memahami lagi ya, agar lebih paham gitu, ada contoh kedua. Contohnya seperti ini. Diketahui hubungan biaya promosi X dalam juta rupiah dan Y volume penjualan dalam ratusan juta liter dapat dinyatakan dalam persamaan regresi linear berikut. Yang tadi ya, ini masih menyangkut contoh sebelumnya. Kan didapat Y sama dengan 2,530 ditambah 1,053X. Nah, perkiraan volume penjualan jika dikeluarkannya biaya promosi itu adalah 10 juta. Langsung ke pembahasannya. Yang diketahui itu adalah persamaan regresi linear sederhana Y sama dengan 2,530 ditambah 1,053X. Nah, untuk biaya promosi itu kan merupakan X, jadi X-nya itu diubah menjadi 10, jadi diketahui X-nya itu 10 kan. Nah, langsung aja kita jawab, Y-nya itu kan 2,530 ditambah 1,053X. Nah, X-nya itu diganti menjadi 10. Nah, didapatlah hasil sama dengan 13,06. Itu adalah dalam ratusan juta liter. Jadi untuk volume penjualannya sama dengan 13,06 dikalikan dengan 100 juta liter. Baik, selanjutnya yaitu korelasi linear sederhana. Koefisien korelasi atau dilambangkan dengan R adalah sebuah nilai yang digunakan untuk mengukur hubungan linear peubah X dan Y. Nilai R berkisar antara +1 sampai -1. Nah, nilai R yang positif ditandai oleh nilai B atau kemiringan yang positif. Artinya, hubungan kedua variabel tersebut searah. Kemudian nilai R yang negatif ditandai oleh nilai kemiringan yang negatif. Artinya hubungan kedua variabel tersebut terbalik. Nah, dua hal tersebut merupakan interpretasi dengan melihat arah korelasi. Selanjutnya, ada interpretasi dengan melihat kekuatan hubungan. Yang pertama, jika nilai R mendekati +1 atau -1, maka X dan Y memiliki korelasi linear yang tinggi atau kuat. Yang kedua, jika nilai R sama dengan 1 atau R sama dengan -1, maka kedua variabel tersebut memiliki korelasi linear yang sempurna. Yang ketiga, jika nilai R mendekati 0, maka kedua variabel memiliki korelasi linear yang lemah. Dan yang terakhir, jika nilai R sama dengan 0, maka X dan Y tidak memiliki hubungan linear. Selanjutnya yaitu ada koefisien determinasi sampel atau dilambangkan dengan R besar. Koefisien determinasi merupakan ukuran proporsi keragaman total nilai peubah Y yang dapat dijelaskan oleh nilai peubah X melalui hubungan linear. Nah, berdasarkan dua pengertian tersebut, didapatkan rumus untuk mencari nilai R dan nilai R besar, atau untuk mencari nilai koefisien korelasi dan untuk mencari koefisien determinasi. Dapat teman-teman lihat ya.
Selanjutnya masuk ke contoh soal. Diketahui sigma X sama dengan 26, sigma Y sama dengan 40, sigma XY sama dengan 232, sigma X kuadrat sama dengan 158, dan sigma Y kuadrat sama dengan 346. Hitunglah koefisien korelasi dan koefisien determinasinya. Data tersebut yaitu dari halaman 11. Nah, yang pertama kita mencari koefisien korelasinya terlebih dahulu. Karena data-data yang dibutuhkan dalam rumus sudah lengkap, maka langsung saja kita masukkan ke rumusnya, ke rumus sebelumnya yaitu yang ini. Nah, setelah kita hitung menggunakan rumus, didapatkan hasilnya nilai R-nya adalah 0,9857. Artinya, nilai R 0,9857 menunjukkan bahwa peubah X dan Y berkorelasi linier yang positif dan tinggi karena nilainya mendekati +1. Kemudian kita cari koefisien determinasinya yaitu rumusnya R kuadrat. Setelah mendapatkan nilai R-nya, kita kuadratkan nilai R tersebut dan didapatkan hasilnya yaitu 0,9716. Jika kita presentasikan, maka hasilnya yaitu 97%. Nah, nilai R 97% tersebut menunjukkan bahwa 97% proporsi keragaman nilai peubah Y dapat dijelaskan oleh nilai peubah X melalui hubungan linier, sedangkan 3% sisanya dijelaskan oleh hal lain. Materi selanjutnya adalah regresi linier berganda. Regresi linier berganda adalah model regresi linier dengan melibatkan lebih dari satu variabel bebas atau variabel X. Bentuk umumnya yaitu Y sama dengan A ditambah B1X1 ditambah B2X2 dengan Y sebagai peubah tak bebas, X1 peubah bebas ke-1, X2 peubah bebas kedua, A konstanta, B1 kemiringan garis ke-1 dan B2 kemiringan garis kedua. Pada pembahasan kali ini hanya akan membahas regresi linier dengan dua variabel bebas yaitu variabel X1 dan 2 dan satu variabel tak bebas atau variabel Y. Sama halnya dengan regresi linier sederhana, kita perlu mencari nilai A dan B untuk membuat persamaan regresi. Nah, untuk mendapatkan nilai A, B1, dan B2, kita dapat gunakan persamaan normal berikut. Ada 3 persamaan normal, teman-teman bisa membacanya di PPT yang sudah di-share ya. Langsung saja ke contoh soal. Berdasarkan data tersebut, didapat sigma X1 sama dengan 31, sigma X2 sama dengan 40, sigma Y sama dengan 50, sigma X1 dikali X2 sama dengan 239, kemudian sigma X1Y sama dengan 296, sigma X2Y sama dengan 379, sigma X1 kuadrat sama dengan 187, sigma X2 kuadrat sama dengan 306, dan sigma Y kuadrat sama dengan 470. Tetapkan persamaan regresi linier bergandanya. Karena data-data yang dibutuhkan sudah lengkap, maka langsung saja kita masukkan data-data tersebut ke dalam persamaan normal dan didapat 6A ditambah 31B1 ditambah 40B2 sama dengan 50 sebagai persamaan 1, 31A ditambah 187B1 ditambah 239B2 sama dengan 296 sebagai persamaan 2, dan 40A ditambah 239B1 ditambah 306B2 sama dengan 379 sebagai persamaan 3. Yang pertama, lakukan eliminasi pada persamaan 1 dan 2 untuk menghilangkan A. Caranya,
kita samakan nilai koefisien A dengan cara mengalihkan persamaan 1 dengan 31 dan mengalihkan persamaan 2 dengan 6. Kemudian didapatkan hasilnya yaitu 161B1 ditambah 194B2 sama dengan 226 sebagai persamaan 4. Kemudian masih eliminasi untuk menghilangkan A, kita eliminasi pada persamaan 1 dan 3. Masih menggunakan cara yang sama, didapatkan 194B1 ditambah 236B2 sama dengan 274 sebagai persamaan 5. Setelah mendapat persamaan baru, kita lanjutkan mengeliminasi B1 untuk mendapatkan nilai B2 pada persamaan 4 dan 5. Masih menggunakan cara yang sama, yaitu kita samakan dulu nilai koefisien B1-nya. Kemudian setelah dihitung kita dapatkan nilai B2 adalah 0,75. Nah, setelah mendapatkan nilai B2 tersebut, kita langsung substitusikan nilai B2 ke persamaan 5 menjadi 194B1 ditambah 236 dikali 0,75 atau itu adalah nilai B2 sama dengan 274 dan didapat nilai B1-nya adalah 0,50. Setelah mendapatkan nilai B1 dan B2 langsung kita substitusikan ke persamaan 1 untuk mencari nilai A dan didapatkan nilai A-nya adalah 0,75. Jadi didapat persamaan regresi berganda Y sama dengan A ditambah B1X1 ditambah B2X2 adalah 0,75 ditambah 0,50X1 ditambah 0,75X2. Untuk subbab selanjutnya yakni korelasi linear berganda. Korelasi linear berganda ini mempunyai pengertian bahwa korelasi linear berganda merupakan alat ukur mengenai hubungan yang terjadi antara variabel terikat. Koefisien determinasi sampel untuk regresi linear berganda diberikan notasi R besar Y12 kuadrat. Sedangkan untuk koefisien korelasi merupakan akar positif dari koefisien determinasi atau dilambangkan R kecil Y12 sama dengan akar dari R besar Y12 kuadrat atau akar dari koefisien determinasi sampel. Untuk rumusnya sendiri, koefisien determinasi sampel memiliki rumus yakni R Y12 kuadrat sama dengan 1 dikurangi JKG dibagi dalam kurung N dikurangi 1 dikali oleh SY kuadrat, yang mana JKG merupakan jumlah kuadrat galat dan SY kuadrat merupakan jumlah kuadrat Y. Di mana rumus untuk SY kuadrat sendiri merupakan N atau banyaknya data dikali oleh jumlah Y kuadrat dikurangi jumlah Y dikuadratkan dibagi N dikali dalam kurung N dikurangi 1. Untuk JKG sama dengan jumlah Y kuadrat dikurangi A dikali jumlah Y dikurangi B1 dikali jumlah X1 dikali Y dikurangi B2 dikali jumlah X2 dikali Y. Selanjutnya, untuk lebih memahami mengenai korelasi linear berganda, di sini kami mempunyai contoh yang diketahui
N-nya sama dengan 6, jumlah X1 sama dengan 31, jumlah X2 sama dengan 40, jumlah Y sama dengan 50, serta jumlah X1 dikali X2 adalah 239, jumlah X1 dikali Y adalah 296, dan jumlah X2 dikali Y adalah 379. Lalu untuk jumlah X1 kuadratnya 187, jumlah X2 kuadratnya 306, dan jumlah Y kuadratnya adalah 470. Maka tetapkan RY12 kuadrat atau koefisien determinasi sampel serta jelaskan arti dari nilai tersebut. Lalu langsung saja pada pembahasan, di mana kita telah mengetahui untuk rumus jumlah kuadrat Y yakni N dikali jumlah Y kuadrat dikurangi jumlah Y dikuadratkan per N dikali dalam kurung N dikurangi 1. Lalu kita masukkan di mana tadi N-nya adalah 6, lalu untuk jumlah Y kuadratnya yakni 470 dikurangi tadi jumlah Y-nya adalah 50, lalu dikuadratkan dibagi N-nya 6 lalu dikalikan dalam kurung 6 dikurangi 1. Lalu setelah dilakukan operasi dihasilkan SY kuadrat atau jumlah kuadrat Y-nya adalah 10.667. Lalu selanjutnya kita mencari JKG atau jumlah kuadrat galat. Kita mengetahui bahwa rumusnya adalah jumlah Y kuadrat dikurangi A dikali jumlah Y dikurangi B1 dikali jumlah X1 dikali Y dikurangi B2 dikali jumlah X2 dikali Y. Kita masukkan nilai-nilainya. Tadi untuk jumlah Y kuadratnya yakni 470, lalu A-nya adalah 0,75 dan jumlah Y-nya adalah 50. Lalu untuk B1-nya yakni 0,5 dan jumlah X1 dikali Y-nya adalah 296 dan B2-nya tadi itu 0,75. Lalu untuk jumlah X2 dikali Y adalah 379. Setelah dilakukan operasi dan perhitungan, didapat bahwa JKG-nya adalah 0,25. Setelah kita mengetahui jumlah kuadrat Y dan jumlah kuadrat galat, kita bisa mencari koefisien determinasi sampel atau RY12 kuadrat. Kita masukkan pada rumus yakni 1 dikurangi JKG per dalam kurung N dikurangi 1 dikali SY kuadrat atau jumlah kuadrat Y. Kita masukkan pada rumus tersebut. JKG-nya tadi didapat adalah 0,25 dan untuk SY kuadratnya yakni 10.667. Lalu setelah dilakukan perhitungan didapat bahwa RY12 kuadrat adalah 0,99515325 atau jika dibuat dalam bentuk persen yakni 99,53%. Lalu selanjutnya arti dari nilai tersebut adalah nilai RY12 kuadrat sama dengan 99,53% menunjukkan bahwa 99,53% proporsi keragaman nilai peubah Y atau volume penjualan
dapat dijelaskan oleh nilai peubah X atau biaya promosi dan X2 biaya aksesoris melalui hubungan linear. Untuk sisanya yakni sebesar 0,47% dijelaskan oleh hal-hal yang lainnya. Baik, setelah tadi pemaparan materi mengenai penerapan SPL pada regresi linear dan korelasi telah disampaikan oleh masing-masing pemateri. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga apa yang telah kelompok kami sampaikan mengenai materi hari ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.